Perkenalkan, nama saya Zahratul Muflihah, NIM 2219043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pembagian i'rab dan tanda aslinya. Kemudian ada penempatan i'rab pada fi'il dan isim. Yang pertama, pembagian i'rab. Aqsamuhu arba'atun, rafa' wa nasab wa hifdzu wa jazm. I'rab itu terbagi menjadi 4, yaitu rafa', nasab, jar, dan jazm. Kemudian tanda aslinya yaitu yang pertama, i'rab rafa', tanda aslinya adalah dhammah. Contohnya Zaidun qaimun. Yang kedua, i'rab nasab, tanda aslinya adalah fathah. Contohnya ra'aitu Zaidan. Kemudian yang ketiga, i'rab jar, tanda aslinya adalah kasroh. Contohnya marartu bi Zaidin. Kemudian yang keempat adalah i'rab jazm, tanda aslinya adalah sukun. Contohnya lam yadrub. Kemudian tanda pengganti dari i'rab rafa adalah wawu, alif, dan huruf nun. Kemudian yang kedua, i'rab jar, tanda penggantinya adalah ya dan fathah. Kemudian i'rab nasab, tanda penggantinya adalah ya, alif, dan hadfun nun. Kemudian yang keempat, i'rab jazm, tanda penggantinya adalah hadfun nun dan hadfu huruf akhir. Kemudian penempatan i'rab pada fi'il dan isim. Untuk kalimat isim adalah rafa', nasab, dan jar. Kemudian untuk kalimat fi'il adalah rafa', nasab, dan jazm. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwani Adirahman, NIM 2219046. Perkenankanlah saya untuk presentasi menjelaskan bab i'rab. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan hanya pada bab i'rab, karena pada bab alamatul i'rab akan dijelaskan pada kelompok selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya cintai, di sini saya menerangkan i'rab dalam 3 versi. Saya menggunakan 3 kitab. Yang pertama menggunakan Mukhtasar Jiddan, kedua menggunakan Al-Imriti, yang ketiga menggunakan Sulamut Tashil, terjemah atau syarah dari Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dalam kitab Mukhtasar Jiddan, yaitu Al-Jurumiyah, Alamatan Jurumiyah, itu dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wal jazmun. Falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Itu yang dijelaskan dalam kitab Mukhtasar Jiddan Alamatil Al-Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bahwasanya seperti ini, teman-teman. Saya ungkapkan dulu bahwasanya secara lughah i'rab itu menjelaskan. Itu pengertian di dalam kitab Imriti yang dulu saya pernah pelajari, yaitu menjelaskan seseorang yang dalam berbicaranya itu pelo, tidak jelas, menjelaskan ketidakjelasan itu supaya jelas, seperti itu. Nah, untuk pengertian sendiri di dalam kitab Al-Jurumiyah, i'rab itu adalah al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi, yaitu berubahnya akhir kalimat yang disebabkan oleh berbeda-bedanya amil yang masuk, baik itu secara lafadz atau secara takdiriyah. Itu penjelasan atau pengertian i'rab di dalam kitab Al-Jurumiyah. Nah, sedangkan i'rab itu semuanya ada 4. Yang pertama rafa', kedua nasab, yang ketiga jar, dan yang terakhir itu jazm. Nah, pembagiannya dari empat i'rab itu, yaitu rafa',
kemudian nasab, kemudian khafat, dan yang terakhir jazm. Keempat ini ketika masuk dalam suatu kalimat itu tidak semuanya masuk pada satu persatu kalimatnya. Nah, untuk kalimat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga kalimat huruf. Tetapi dalam pembahasan di sini di kitab itu, kebanyakan kitab i'rab itu yang dibahas yang masuk pada kalimat isim dan yang masuk pada kalimat fi'il. Nah, i'rab tersebut yaitu ketika masuk pada kalimat isim seperti tadi yang sudah tertera di dalam kitab, walil asma'i min dzalikar raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha, yaitu yang masuk pada isim hanya pada i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab khafad atau jar. Sedangkan i'rab jazm itu tidak masuk kepada kalimat isim. Nah, yang kedua kalimat fi'il. Adapun kalimat fi'il itu seperti tadi yang telah dijelaskan, walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Adapun yang masuk pada fi'il itu hanya i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. Adapun khafad atau jar itu tidak masuk pada kalimat fi'il. Nah, yang dibahas kenapa kebanyakan pembahasan itu kenapa kok pada isim dan fi'il? Kenapa pada kalimat huruf itu tidak dibahas i'rabnya? Sebab pada kalimat huruf itu mabniun alal i'rabi al asli at-tabi'i. Maksudnya gimana? I'rabnya kalimat huruf itu mabni pada i'rab asli juga i'rab bawaan dari kalimat hurufnya tersebut. Karena kalimat huruf itu meskipun kalimat huruf itu mungkin diawali dengan kalimat-kalimat lain atau seperti apa, tetapi karena kebanyakan kalimat huruf itu letaknya pasti di awal kalimat-kalimat lain. Maksudnya contoh seperti tarkib jar majrur, di situ ada kalimat huruf, setelah kalimat huruf disambung dengan kalimat isim. Nah, itu biasanya kan kalimat hurufnya di depan. Nah, mungkin saya belum pernah melihat kalimat huruf itu diawali dengan kalimat sebelumnya. Semisal saja ada kalimat huruf itu diawali dengan kalimat yang lain, itu pun tidak mempengaruhi i'rab yang ada pada kalimat huruf, karena kalimat huruf itu notabene adalah mabni, tidak bisa berubah-ubah. Itu penjelasan yang ada di bab i'rab yang ada di matan Jurumi, di kitab Jurumiyah. Bisa kita ingat-ingat ya teman-teman. Adapun bab i'rab itu meliputi pembahasannya hanya meliputi pada kalimat isim dan kalimat fi'il saja. Adapun kalimat huruf itu tidak dibahas, sebab kalimat huruf itu adalah mabni. Oke, saya akan pindah pada kitab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang ketiga. Untuk yang ketiga saya menggunakan kitab Syarah Imriti yang dulu saya pernah sedikit-sedikit belajar. Ini juga dalam rangka saya belajar kembali, mengingat pelajaran dulu yang pernah saya pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rab. I'rabuhum takhiru akhiril kalim takdiran awladhan li'amilin ulim aksamuhu arba'atun faltu tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wajar wa kullu ghairul jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Bismillahirrahmanirrahim. Murad maknanya i'rab menurut lughat yaitu menjelaskan. Sedangkan menurut istilah itu ada 2 madhab atau 2 pendapat. Adapun madhab yang pertama yaitu i'rab lafzi. Artinya perkara yang datang karena untuk menjelaskan perkara
lainnya. Saya ulangi, maaf. I'rab lafzi itu perkara yang datangnya karena untuk menjelaskan pencarinya amil dari harokat atau huruf atau sukun atau membuang. Nah, adapun mazhab yang kedua yaitu i'rab maknawi. Artinya yang dibuat oleh Kiai Nazim. Kiai Nazim itu musonaf atau mu'alif dari kitab Imriti ini yang diterangkan di dalam bait, yaitu i'rab adalah berubahnya akhir kalimat sebab berbeda-bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut. Itu pengertian menurut kitab Imriti. Bismillahirrahmanirrahim. Secara garis besarnya seperti ini. Berubahnya akhir kalimat tadi ada kalanya berubah di dalam zatnya atau udulnya, dan ada kalanya berubah dari zatnya dan udulnya yang berubah di dalam sifatnya. Berubah di dalam zatnya yaitu berubahnya huruf pada tasniyah dan jamak, sedangkan berubah dalam sifatnya yaitu berubahnya harokat seperti pada akhir isim mufrad atau pada akhir fi'il mudhari' yang sahih akhirnya dan tidak bertemu dengan sesuatu, atau pada akhirnya fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu ketika tingkah nasab. Yang dimaksud akhir kalimat yaitu ada kalanya akhir secara hakikat seperti lafadz amrun dan lafadz zaidun, dan ada kalanya akhir secara hukum seperti pada lafadz yadun dan damun. Sedangkan yang dimaksud kalimat yaitu khusus pada isim mu'rab dan fi'il mudhari' yang sepi dari nun taukid sakinah, nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Nah, seperti mungkin tadi dalam pengertian kita sudah mendengar kata amil. Amil itu perusak, yang kita mungkin sering diartikan secara mudah itu amil itu perusak. Amil yang dimaksud amil sama juga amil yang dimaksud tadi. Amil itu di atas dalam pengertian itu ada dua. Amil yang berbentuk lafdiyah, maksudnya lafdiyah itu bisa tertulis dan bisa terlihat oleh mata dan bisa dibaca, dan ataupun amil yang maknawiyah, maksudnya maknawiyah itu tidak tertulis dan tidak dibaca tetapi tersimpan di dalam lafadznya, itu maknawiyah. Nah, ketika tadi sudah ada penjelasan di kitab Jurumiyah, di sini juga ada pembahasan lagi mengenai i'rab. Pembagian menurut kitab Imriti, pembagiannya masih sama. I'rab mempunyai 4 bagian. Yang pertama rafa. Contohnya ja'a zaidun. Nah, yang dibahas ini pada lafadz zaidun harokat terakhir. Adapun zaidun ini tanda-tandanya menggunakan dhammah. Yang kedua kalimat nasab, yang ketiga jar, yang keempat i'rab jazm. Nah, ketika ini ada perbedaan antara penyebutan khafad dan jar. Dalam kitab ini ada ulama yang berbeda pandangan dalam penyebutan istilah khafad dan jar. Nah, itu apa, dari ulama mana saja yang mempermasalahkan dalam penyebutan ini. Nah, di sini dulu saya mendapatkan keterangan. Adapun harokat penyebutan i'rab, yang i'rab jar ini, ketika penyebutan i'rab jar, nah, penyebutan itu disetujui oleh ulama Basrah. Jadi ulama Basrah itu ketika menyebutkan i'rab yang biasanya kita tahu itu kasrah, itu menyebutkannya i'rab jar. Nah, sedangkan penyebutan i'rab khafad itu
dari ulama Kufah. Nah, secara jelasnya i'rab jar itu pendapat dari ulama Basrah, dan i'rab khafat itu disebutkan atau diusung dari ulama-ulama Kufah. Seperti itu. Nah, adapun penjelasan yang ketiga, yaitu saya menggunakan kitab Sulamut Tashhir fi Tarjamah Alfiyah Ibni Malik pada juz pertama. Nah, dalam dua kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Jurmiyah dan Amriti, itu ada pembahasan i'rab khusus, babul i'rab. Nah, tetapi dalam kitab Alfiyah ini tidak ada pembahasan khusus pada babul i'rab. Yang ada di sini yaitu hanya pada bab al-mu'rabu wal mabniyu. Nah, dalilnya seperti apa? Di sini ada 3 nazam yang menjelaskan. Sebetulnya banyak, tetapi ini pada awal babnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Wa kan niyabatan 'anil fi'li bila ta'asurin wa kaftiqarin usila. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung pada mu'rab dan mabni yang notabene ini sudah melewati pembahasan i'rab. Kalimat isim punika wonten rupa kalih. Kalimat isim itu ada 2 bentuk. Yang pertama mu'rabun, yakni kalimat isim ingkang selamat saking serupa kalian kalimat huruf. Maksudnya kalimat isim mu'rab itu kalimat isim yang selamat dari serupanya dengan kalimat huruf. Maksudnya selamat itu kalimat isim itu tidak ada bentuk keserupaan apapun dengan kalimat huruf. Itu yang isim mu'rab. Adapun yang kedua yaitu isim mabni, yakni kalimat isim engkang serupa kalian kalimat huruf. Maknanya seperti apa? Maksudnya yaitu isim mabni itu kalimat yang serupa dengan kalimat huruf. Karena di kalimat isim itu juga ada beberapa kalimat yang pada akhir kalimatnya itu mabni, meskipun dalam mahalnya itu berbeda-beda, tetapi cara pembacaannya itu sama. Contoh misalkan satu kalimat al-Mustafa. Nah, pada akhir kalimatnya fa, meskipun nantinya di situ mahalnya baik nanti menjadi mahal jar, mahal nasab ataupun mahal rafa, tetap pembacaannya Mustafa, seperti itu. Nanti juga pada pertemuan sebelumnya juga ada pembahasan pada bab isim mangkus dan isim maksur. Nah, pada isim mangkus dan maksur itu di situ ada yaitu pembahasan isim mabni. Nah, seperti itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang kedua, apa nadamnya selanjutnya? Kasyabahil wad'i fi ismi tanah ila akhirih. Nah, keserupaan pada kalimat isim yang serupa, maksudnya ini nadom selanjutnya ini menerangkan tentang isim mabni, yaitu keserupaannya isim dengan kalimat fi'il. Adapun keserupaan itu ada 4. Yang pertama syibih wad'i, yang kedua syibih maknawi, yang ketiga syibih niyabah anil fi'li bila ta'asur, yang keempat itu ada syibih iftiqar, dalam kurung iftiqar lazim. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mungkin ini memerlukan waktu yang banyak. Apabila dari teman-teman masih kepo ingin penjelasan selanjutnya, nanti bisa japri ditanyakan ke saya ya. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan ini banyak perkataan yang sulit untuk dipahami. Mungkin saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila di dalamnya ada kemanfaatan, semoga kemanfaatan tersebut bisa kita ambil bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.